Selamat malam Illovers ya. Di malam hari ini, kalau tadi saya sudah berjanji ada narasumber atau tamu spesial saya yang malam hari ini kita akan coba untuk santai sejenak untuk bisa merefleksikan tanggal 20 Mei kali ini di mana bertepatan Hari Kebangkitan Nasional, dan kita akan nyoba untuk bersama-sama bagaimana sih sebenarnya generasi milenial di saat kebangkitan nasional saat ini. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Aryo Seno Bagaskoro, pendiri Aliansi Pelajar Surabaya ataupun juga Ketua Taruna Putih Surabaya yang sudah bersama-sama saya di Virtual E-Station Surabaya. Langsung saja saya menyapa Mas Seno yang sudah ada di Virtual E-Station. Selamat malam Mas Seno, apa kabar? Selamat malam Pak, terima kasih. Alhamdulillah kabar baik, semakin baik karena di hari yang baik juga. Ini tadi saya langsung menodong Mas Seno. Mas Seno, ayo kita ngobrol-ngobrol santai sih Mas Seno, di kebangkitan bangsa di kesempatan kali ini. Ini kan memang spesial sekali ya Mas Seno ya. Kita sudah 2 tahun ini kebangkitan nasional itu di tengah-tengah pandemi, begitu ya Mas Seno ya? Ya, betul Pak. Nah, Mas Seno, Anda sendiri mengamati bagaimana sih generasi muda milenial sekarang ini dalam menanggapi ataupun juga dalam melaksanakan kebangkitan nasional. Ini pandangan dari Mas Seno sendiri seperti apa? Baik, sebenarnya kalau mau menilik sejarah Pak Johan, saya menilai bahwa kebangkitan nasional itu adalah sebuah momentum, di mana momentum yang kita saksikan bersama-sama ini bermula dari berdirinya organisasi Budi Utomo. Kebetulan pada waktu organisasi ini berdiri pertama kali, Budi Utomo tentunya berdiri dan memberikan sebuah harapan baru bagi bangsa Indonesia yang telah lama sekali kemudian tidak memiliki atau dicerai-beraikan kesadaran nasionalnya. Nah, Budi Utomo berhasil kemudian membongkar paradigma dan situasi itu dengan mendirikan organisasi pertama yang berhaluan Indonesia sekali. Jadi dari berbagai macam latar belakang dan berdiri oleh para aktivis dan dokter muda di Indonesia pada waktu itu. Nah, saya mau merefleksikan bahwa sebetulnya pada waktu itu juga kalau kita bicara generasi muda tentu perannya sangat besar. Generasi muda pada waktu itu yang mengorganisasi, yang menggerakkan dan yang memberikan semangat. Pokoknya yang kita kenali bersama tentu adalah Dr. Sutomo. Nah, tapi yang menjadi catatan saya, Dr. Sutomo saat kemudian mendirikan organisasi Sutomo tidak bisa mendirikannya seorang diri. Dr. Sutomo tumbuh tampil itu dengan dikancani oleh seorang senior yang lebih senior usianya ya, dan lebih banyak pengalamannya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang usianya terpaut berbeda generasi dengan Dr. Sutomo. Nah, itu artinya apa? Saya kira semangat itu menandakan kalau saya selalu menganggap sejarah itu semacam cermin bagi kita. Nah, situasi itu menggambarkan bahwa tidak bisa generasi muda itu terlepas dari segala kelebihannya gitu ya, di setiap zaman dengan karakternya, dengan keberaniannya. Generasi muda tidak bisa berdiri sendiri jika ingin mengorkestrasikan perubahan. Anak-anak muda, para pemuda, teman-teman semuanya harus senantiasa menjalin kerjasama, gotong royong, kolaborasi dengan lintas generasi yang lain. Artinya apa? Mungkin pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu yang lebih senior itu bisa disatukan dengan idealisme yang dimiliki oleh kawan-kawan muda. Atau kemudian jaringan yang sudah dibangun oleh Bapak Ibu senior disatukan dengan gendak-gendak dan mimpi yang dimiliki oleh anak-anak muda. Nah, saya kira kesatuan gerak ini harus kita ilhami kembali, kita revitalisasi kembali, kita munculkan kembali di zaman ini. Karena saya tidak ingin, jujurnya Pak Johan, teman-teman muda itu menjadi generasi yang menutup diri, tidak berkolaborasi. Tetap kemudian kita harus memperhatikan gitu ya, berkolaborasi dengan para orang-orang tua kita, dalam arti dalam pergerakan sosial, dalam gerakan ekonomi, terutama sekarang di dalam momentum kebangkitan ekonomi ini, seluruh kekuatan semesta rakyat Indonesia harus bersatu, harus kemudian menjalin platform gerakan di dalam situasi yang serba terbatas saat.
Dan kalau Anda melihat sendiri Mas Seno, untuk kebangkitan sekarang ini ya, seperti apa ini Mas Seno untuk para generasi milenial? Mungkin Ya, ada pandangan sendiri ini Mas Seno. ya. Kita melihat sekarang Pak John bahwa generasi muda kita itu sekarang terbagi menjadi dua generasi yang berbeda. Generasi milenial yang lahir dari tahun 1980 sampai 90-an. Kemudian ada generasi Z juga yang lahir pada tahun 90-an sampai ke 2010, tahun sekian tahun itu. Nah, generasi milenial dan generasi Z ini sebenarnya punya karakter yang berbeda-beda juga di antara generasi ini. Contoh paling sederhana, generasi Z misalnya jauh lebih fasih di dalam bidang teknologi, kemudian lebih terbuka, lebih suka menetap, ya, dibandingkan generasi milenial yang mungkin lebih nomaden, suka di rumah, sukanya di apartemen keliling dunia dan seterusnya. Perbedaan karakter ini tapi ada kesamaannya antara generasi milenial dan generasi Z, yaitu kedua generasi ini saya kira secara ontologis, ya, kedua generasi ini sama-sama terbuka dan sama-sama habitatnya berada di media sosial. Teman-teman ini sejak lahir datang ke dunia, keluar dari rahim orang tuanya, itu sudah bunyi pertama yang didengar bisa jadi dering HP. Sehingga teman-teman ini sebenarnya sangat terbiasa dengan yang namanya kemajuan teknologi. Nah, tentu saja kemajuan teknologi ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi kita. Apa demikian saya menganggap bahwa teman-teman muda itu mempunyai ibaratnya anugerah lah. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, teman-teman bisa mengakses informasi dengan sedemikian banyaknya. Di sisi lain, informasi yang berkumpul tidak akan bisa berubah menjadi apa-apa, tidak akan berdampak untuk lingkungan sekitar jika tidak diolah dengan baik. Jadi ilmu yang kemudian bisa dipraktekkan untuk menjadi solusi dari masyarakat. Nah, kebanyakan teman-teman ini akhirnya apa? Akhirnya dengan banyak informasi, kemudian malah krisis, kehilangan orientasi masa depan. Bingung, masih cari-cari mimpi, cari-cari segala macam. Nah, saya kira kalau bicara kebangkitan, secara normatif tentu saja kebangkitan sekarang yang harus kita hadapi adalah kebangkitan melawan COVID-19. Dan namanya pandemi ini tentu saja kita harus ikut serta, ikut membantu dalam kebangkitan ekonomi dan pemulihan kesehatan nasional. Tapi secara lebih mendalam, saya kira kebangkitan itu harus dimaknai di luar hanya sebatas ukuran fisik semacam itu, tapi lebih penting adalah kebangkitan mental kawan-kawan muda ini. Dulu Pak Jokowi pernah mencetuskan revolusi mental, sekarang kita juga harus meneriakkan yang sama itu ya, bangkitan. Bangkitan seperti apa yang kita harapkan bersama-sama? Saya kira teman-teman muda itu sebenarnya potensinya besar sekali. Kita sudah sering dengar bahwa kawan-kawan pemuda itu akan mendapat sebuah momentum besar gitu, pada yang namanya peristiwa bonus demografi puncaknya nanti pada tahun 2030 secara global. Nah, artinya apa? Secara kuantitas teman-teman muda ini jumlahnya kan banyak sekali Pak Johan, dan jika bicara jumlah kita tentu saja harus hati-hati, jangan sampai kita kemudian jatuh terprosok seperti Brasil misalnya yang cukup gagal mengelola bonus demografi dan akhirnya berdampak pada kesenjangan ekonomi yang terlalu luas antara the have and the have not, yang sangat kaya dan yang kemudian tidak. Indonesia juga akan mengalami itu, bonus demografi pada sekitar tahun 2025 sampai 2030, puncaknya di situ. Nah, sekarang tantangannya adalah kawan-kawan muda dengan jumlah yang sekian banyak ini, apakah kemudian bisa untuk mengelola kehidupan bersama dengan lebih baik di tengah segala macam terpaan cobaan yang sedang kita hadapi sebagai suatu bangsa. Kalau teman-teman ini punya identitas dan punya punya kesadaran identitas yang kuat tentang siapa dirinya, di mana ia berada, bagaimana ia mampu untuk membuat perubahan dan dampak yang positif untuk sekitar. Saya kira itu bisa dikatakan kebangkitan. Kebangkitan itu tidak perlu kemudian muluk-muluk, tapi teman-teman sadar perannya di mana, mau bergerak membantu sekitarnya, berdasarkan bekal ilmu yang ia miliki, mau bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk mencapai tujuan itu, saya kira itu sudah bisa dimaknai sebagai kebangkitan. Jadi kebangkitan nasional itu tidak perlu hanya diingat pada saat tanggal hari ini ya, 20 Mei, tapi bisa kapan saja, saat kawan-kawan itu mau berkolaborasi, mau bekerja sama, maka itulah saat-saat di mana kita bisa bicara tentang kebangkitan. Saya punya tagline sebenarnya yang saya pertahankan sejak dulu, ya, bangkit generasi muda. Jadi dari dulu memang saya punya optimisme bahwa teman-teman itu masih tidur.
Saya merasa yakin bahwa kalau teman-teman bangkit harusnya akan jauh lebih dahsyat daripada yang kita hadapi saat ini. Saya kira itu, Pak. Jadi meskipun sekarang ini di masa pandemi dan kebangkitan itu masih juga dilakukan ya, meskipun ini hal yang sangat kecil, karena dengan adanya kebangkitan ini kita melakukan sebuah perubahan-perubahan untuk bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat, begitu ya Mas Seno ya? Saya malah membayangkan Pak Johan bahwa momentum pandemi ini memberikan kita sebuah kesempatan untuk membuktikan kebangkitan itu secara konkret. Gimana caranya sih? Selama ini yang teriak-teriak tentang tentang pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan itu, teman-teman muda harusnya bisa mengambil kesempatan di situ dengan membantu sekitarnya yang sekarang sedang terdampak oleh pandemi COVID ini. Sederhana saja, misalnya teman-teman yang sekolah atau teman-teman yang kuliah itu bisa membantu itu melalui ilmu yang dia pelajari di ruang-ruang kelas, bisa diaplikasikan, dipraktekkan di dunia nyata, di kampung-kampung dia tinggal atau di kampung tetangganya atau di daerah-daerah yang masih terbelakang pendidikannya. Nah, teman-teman ini bisa terjun ke situ, membantu mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi, terutama di masa pandemi seperti ini. Saya sangat punya kepercayaan bahwa dan punya harapan besar bahwa kawan-kawan muda ini harus bisa menjadi bagian dari solusi dari persoalan bangsa, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi pada saat ini. Itu, Pak. Kalau Anda melihat sendiri generasi muda sekarang ini, apakah sudah melakukan hal yang telah disampaikan oleh Mas Seno gitu, Mas Seno? Ya, sebenarnya cukup banyak ya gerakan-gerakan yang saya kira menginspirasi, dalam arti teman-teman itu mulai kemudian sadar dan membangun solidaritas sosial itu melalui cara-cara baru. Kita melihat banyak platform-platform di media sosial, di media online, di mana teman-teman saling menggalang bantuan, saling menciptakan platform-platform sosial baru melalui inovasi-inovasinya, menyediakan lapangan kerja dan seterusnya. Itu mulai banyak yang kemudian sadar dan menuju ke arah sana. Tapi kalau dibandingkan dengan total jumlah generasi kita yang masih sangat banyak itu, generasi muda yang sangat banyak itu, saya kira jumlah itu masih tergolong elit lah, sedikit kalau dibandingkan dengan itu. Meskipun sudah mulai ada banyak yang cukup menonjol dalam melakukan perubahan-perubahan atau gerakan-gerakan perubahan semacam itu. Padahal saya membayangkan sebenarnya tidak usah sulit-sulit, tidak usah teman-teman muda itu membayangkan akan bisa berdampak, akan bisa berbuat baik itu hanya kalau menciptakan startup atau menjadi pengusaha atau menjadi apalah profesi-profesi yang kemudian selama ini diminati. Tidak perlu juga. Saat teman-teman masih berusia pelajar, berusia mahasiswa, itu banyak sekali sebetulnya Pak Johan, menurut saya hal-hal yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan. Nah, kesadaran itu yang harus dipupuk, harus ditumbuh kembangkan, sehingga teman-teman ini dari sekarang mau dan punya inisiatif untuk kemudian mau melakukan hal kecil di sekitarnya, membantu orang-orang sekitarnya, mencari solusi atas persoalan sekitarnya. Semuanya akan bisa berjalan dengan natural kalau teman-teman berawal dari keresahan. Anak-anak muda harus resah, kalau tidak resah lebih baik tenggelamkan saja. Iya. Jadi itu ya Mas Seno ya, PR ya buat kita semuanya gitu ya, bisa bagaimana sih untuk bisa bangkit gitu ya dengan mungkin sekarang ini solidaritas sosial yang mungkin bisa dilakukan seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Seno tadi, agar ini menjadikan sebuah gerakan atau bangkitnya jiwa dari generasi sekarang ini ya Mas Seno ya. Betul. Ya, saya membayangkan Pak bahwa yang namanya generasi muda itu sebenarnya identik dengan perubahan. Artinya apa? Di dunia ini kan tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Berarti generasi muda itu kan generasi abadi sebetulnya. Kapanpun, di zaman apapun, mereka tetap akan bisa tampil dengan baik kalau kemudian konsisten pada jalan membawa perubahan. Perubahan itu tidak harus selalu identik dengan hal buruk, malah banyak hal baik dimulai dari perubahan. Nah, teman-teman muda saya kira di era yang sangat terbuka seperti ini, era yang sangat membawa banyak kemudahan, harusnya bisa lebih kreatif mengeluarkan ide-ide gila itu untuk persoalan bangsa. Tidak perlu harus semuanya menjadi dokter, tidak perlu harus semuanya menjadi insinyur, tidak perlu semuanya harus menjadi politisi. Tapi di bidangnya masing-masing, saat teman-teman punya passion di situ, ya intens menekuni itu, kemudian mau mencarikan solusi atas persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat, semuanya bergerak serentak seperti itu, serempak seperti itu, di bidangnya masing-masing. Waduh, kita akan bisa membayangkan bahwa bonus demografi ini bukan hanya pepesan kosong, tapi terasa betul impact-nya untuk masyarakat, terasa betul gaung perubahannya yang diinisiasi oleh generasi muda.
Hmm, hmm, hmm. Ya. Ya, Mas Seno, ini ada teman-teman e-lovers ini ya, e-lovers yang melalui Facebook Station Surabaya yang memberikan applause, like, love gitu ya, Mas Seno di Facebooknya e-Station. Ini ada Mbak Ngambarini Rita yang memberikan love-nya buat obrolan kita malam hari ini, khususnya bersama dengan Mas Seno. Refleksi peringatan kebangkitan nasional. Kemudian ada Mas atau Pak Hermawan Cahyono yang juga sama-sama memberikan love-nya buat kita, generasi muda milenial yang kali ini memang banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh kita semuanya. Nah, Mas Seno, dalam perjumpaan terakhir kita pada malam hari ini, apa sih Mas harapan ataupun juga keinginan dari Mas Seno sendiri selaku generasi politik? Saya katakan sebagai generasi milenial nih ya Mas Seno ya. Harapan apa yang ingin disampaikan di saat kebangkitan nasional saat ini di tengah-tengah pandemi? Silakan Mas Seno. Baik, saya sebetulnya bukan generasi milenial sudah Pak John, masuknya sudah generasi Z ini. Jadi adiknya generasi milenial. Adiknya generasi milenial ya. Adiknya generasi milenial. Nah, agak lebih muda sedikit. Nah, saya kalau bicara harapan, saya nggak banyak-banyak lah. Saya punya optimisme bahwa kawan-kawan muda itu akan muncul sebagai satrio opininya di masanya masing-masing. Kita selalu melihat di dalam rel perubahan zaman, sejak zaman kemerdekaan dulu, kemudian zaman reformasi hingga sekarang, teman-teman muda selalu tampil di depan untuk kemudian mendesakkan perubahan-perubahan yang signifikan untuk kemajuan bangsa. Nah, saya optimis bahwa di masa pra-reformasi ini sekarang teman-teman juga sebenarnya sudah hanya tidur saja, tapi nanti ke depan akan lebih banyak melakukan perubahan-perubahan. Bukan kemudian anak-anak muda itu dikatakan bisa membawa perubahan kalau ada 1-2 tokohnya yang menonjol, itu bukan sebuah perubahan. Tapi yang paling penting saya kira adalah saat teman-teman ini bisa menggandeng, mengajak, membangkitkan jauh lebih banyak teman-temannya yang lain untuk mau ikut serta memikirkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itu saya kira adalah kunci utama dari kita bicara tentang perubahan. Terdekat apa sih? Sekarang masyarakat kita itu sedang kesulitan karena masalah pandemi. Nah, ada banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, ada banyak yang mengalami kesulitan kehilangan pekerjaan, ada banyak yang mengalami kesulitan segala macam. Mari coba kita menyelesaikan, membantu, memikirkan, paling nggak memikirkan tentang persoalan-persoalan itu dengan apa yang kita bisa. Nggak usah sulit-sulit. Nah, teman-teman muda itu biasanya ngikut tren, cari role model. Selama role modelnya tidak jalankan apa yang seharusnya dijalankan, ya teman-teman akan ikut dengan tren-tren yang lain-lain. Nah, role model teman-teman selama ini siapa sih? Kan kita melihatnya role modelnya itu identik dengan artis, seniman. Nggak pernah sekali-sekali dong teman-teman tuh role modelnya itu misalnya politisi, atau role modelnya itu misalnya role modelnya misalnya aktivis, atau role modelnya misalnya apa aja deh teman-teman itu punya role model yang lain. Saya kira kalau itu di setiap profesi itu bisa menciptakan role model profesi yang ideal, mau membantu punya kesadaran sosial tinggi terhadap sekitarnya, ya, saya kira kita semua harus ikut serta kemudian mengikuti apa yang menjadi semangat itu. Saya yakin teman-teman muda semuanya punya harapan yang sama. Kita harus bisa ikut serta mendampingi gerak perubahan bangsa itu menjadi lebih baik. Kita harus bisa menyertai dan memastikan bahwa yang namanya bonus demografi itu nanti tidak akan menjadi pisau yang menikam diri kita sendiri, tapi akan kita gunakan sebagai alat untuk kemudian memasak masa depan itu sebagai masa depan yang gilang gemilang untuk Indonesia, Mas. Saya yakin itu. Semoga di momentum Hari Kebangkitan Nasional 2021 ini kita semua bisa bersama-sama bergerak serentak untuk mengisi lokomotif perubahan untuk Indonesia Raya. Terima kasih Pak Yohan dan teman-teman e-lovers semua. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Seno yang sudah bergabung bersama saya untuk refleksi Hari Kebangkitan Nasional 2021 pada kesempatan kali ini. Dan yang paling utama bagaimana kita harus melakukan perubahan-perubahan ya Mas Seno ya, agar kita bisa merasa bangkit dan kita bisa membangun kembali bangsa kita secara baik, dan kita bisa menjauhkan wabah yang kali ini merajalela menghantui di hadapan kita, yakni COVID-19. Begitu ya Mas Seno ya? Ya Pak John, betul.
Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Seno sudah bersama kami di malam hari ini dan semoga sukses selalu buat Mas Seno. Salam buat teman-teman pergerakan gitu ya Mas Seno ya. Wah, ini teman-teman nyangkruk aja nih Pak. Salam salam untuk semuanya. Iya, salam terima buat kasih Pak Johan. Baik, terima kasih. Selamat malam Mas Seno. Untuk teman-teman semuanya. Yuk, selamat malam. Ya, e-lovers itu tadi tamu spesial saya malam hari ini dan tentunya ini sekali bisa memberikan sesuatu hal yang sangat berharga sekali buat kita semuanya dalam refleksi Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021 yang kali ini memang bertepatan di tengah-tengah pandemi. Bagaimana sih generasi muda itu menghadapi wabah atau masa pandemi ini, dan tentunya harus melakukan sebuah perubahan-perubahan dan tentu bisa membantu kita semuanya agar kita bisa kembali lagi dalam kondisi yang normal. Terima kasih Mas Aryo Seno Bagaskoro, pendiri Aliansi Pelajar Surabaya dan juga Ketua Taruna Putih Surabaya yang sudah bersama saya di Virtual E-Station Surabaya. Baik kalau gitu e-lovers ya, waktu saya juga mepet sekali di malam hari ini. Semoga kita semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik, dan tentunya apa yang kita inginkan bisa tercapai kelak di kemudian harinya. Saya Yohansa Samudra pamit, kita kembali hadir ya di hari Sabtu mendatang dan semoga kita semuanya dilindungi kesehatan kita dan jaga kesehatan. Sampai jumpa dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.